Let's go. Masih bareng Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat para subbreaker yang menjadi penyemangat utama untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk menyambut Hari Dogi se-Colorado Kulon. Kali ini Clipper akan kembali bernostalgia dengan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan serangan dogi-dogi liar yang haus akan darah dan daging manusia. Film yang juga dibintangi Teh Michelle Rodriguez ini menceritakan liburannya sekelompok pemuda yang weekendan di sebuah pulau yang terpencil. Namun tanpa mereka sadari, pulau yang kelihatannya sepi ini ternyata dihuni kawanan dogi liar yang siap memangsa siapapun yang datang ke habitatnya. Udah bisa nebak dong apa yang akan terjadi? Tapi yakin masih ingat tegangnya film ini seperti apa? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari petualangan sepasang kekasih yang memilih laut lepas untuk menikmati hari libur. Namun karena GPS malah error, sudah 2 kali maghrib pasangan yang tak pernah hijab kubul ini berlayar tanpa mengetahui arah pulang. Lalu tak lama kemudian, keberadaan sebuah pulau membuat mereka seolah punya harapan untuk bisa mendapatkan bantuan. Setibanya di pulau yang terlihat sepi, si Cetara Jenny langsung mengecek keadaan kali aja bertemu dengan seseorang. Sementara pacarnya ngurus perahu terlebih dulu, daripada kebawa arus dan terdampar di pantai Pangandaran. Melihat sebuah tempat yang dikelilingi pagar, Jenny khawatir jika dirinya berada di daerah terlarang. Apalagi lokasi yang mirip sebuah camp ini ternyata sepi dan terkesan horor. Jenny terlihat ketakutan saat diintai kawanan dogi yang sepertinya sedang kelaparan. Lalu ia berniat kembali ke pacarnya sebelum ceker mulusnya dicaplok para dogi. Jenny? Di keesokan harinya, kita beralih ke sekelompok mahasiswa yang akan berlibur di sisi lain pulau tempat Jenny dikeroyok dogi. Kedatangan mereka ini pun tak lain adalah rencana pasangan kakak beradik bernama John dan Matt yang mengajak teman-temannya menginap di sebuah pondok milik almarhum paman mereka. Setibanya di dermaga pulau, si cantik tapi sangar bernama Nikki kagum dengan kekayaan si paman sampai-sampai punya pulau pribadi seperti ini. Kemudian Matt menceritakan jika pamannya itu adalah pecinta keindahan alam dan tipe orang yang suka menyendiri. Hey! Setelah belasan tahun berlalu, John dan Matt merasa pangling akan suasana pondok. Meskipun mereka tahu, pondok ini sudah tak terurus semenjak kematian si paman beberapa tahun yang lalu. Begitupun dengan yang lain. Terlebih mereka sudah tidak sabar untuk mabok-mabokan sanongengna. German engineering at its finest. Pacar John yang bernama Sarah terlihat kesal karena kelistrikan pondok malah matot. Lalu temannya yang bernama Noah mengajaknya menuju basement untuk mencari sikring listrik. You really ever? Oh, look, there's no fuse. Red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey! Those hips around, can't stop, roll back down. I think you're doing just Thin or wide, always down and ready to. Di sore harinya,
John si Robin Hood karbitan mengasah skill memanah sebelum berburu ke dalam hutan. Namun tanpa ada yang sadar, sesuatu dari semak-semak sedang mengintai para mahasiswa ini. See? Dikira serigala berbulu jabring. Ternyata yang memperhatikan mereka hanyalah kicik imut atau anak dogi liar yang sepertinya sedang kesasar. Terlihat mereka pun begitu gemes, tanpa memperdulikan najis atau penyakit yang bisa saja dibawa binatang ini. Cheers to that. Di malam harinya, Sarah semakin lopek kepada si dogi yang ternyata jinak juga. Kelima mahasiswa ini pun begitu menikmati momen berkumpul meskipun tanpa sinyal HP dan internet. Thinking double sleeping of an 85 Medoc calling, but I still love you. I'm more of a cat person. Entah apa yang terjadi kepada si dogi, binatang ini tiba-tiba berperilaku aneh hingga pergi begitu saja. Lalu Sarah mengajak John untuk segera mencarinya, takut si dogi terlantar atau nyemplung ke lautan. You see him? Yeah, actually, you're too cool back then. Sungguh tak disangka emas si dogi cilik berhasil menggigit kakinya Sarah. Terlihat Matt dan yang lain pun khawatir takut dogi liar itu mengidap rabies hingga menulari Sarah. Kemudian Nikki meminta John untuk segera mempersiapkan pesawat agar besok mereka bisa membawa Sarah ke rumah sakit. Akan tetapi Sarah meminta mereka untuk jangan berlebihan. Toh dirinya masih terlihat bugar dan merasa tidak memerlukan penanganan medis. Di tengah lelahnya habis beraduk songkol, Matt bercerita tentang pondok si paman, di mana ketika dirinya masih bocil, ada sebuah perusahaan yang menyewa sisi lain pulau untuk dijadikan camp pelatihan dogi. Bahkan kali itu si paman tak jarang membawa Matt ke camp tersebut, hanya untuk melihat dogi-dogi yang sedang dilatih bertempur. Namun dari kabar yang ia dengar, setahun yang lalu camp pelatihan itu sempat viral setelah adanya kasus beberapa dogi yang terkena rabies. Lalu ketika sudah banyak dogi yang tertular, perusahaan pun membantai semua dogi dan menutup camp tersebut. Tapi ketika teringat dengan kejadian tadi, mereka menduga bahwa masih ada dogi yang selamat dari pembantaian itu. Di keesokan paginya, semua orang terlihat heran dengan nafsu makan Sarah yang berbeda seperti biasanya. I'm outdoorsy as long as they're beautiful. Figure it's a part of my charm. I'm still hungry. Morning, guys. Di tengah perebutan kekuasaan roti, John mengajak para pria untuk menemaninya berburu. Rencana tersebut tentu saja dijadikan Matt kesempatan untuk bernostalgia ngabolang di pulau si paman. Enjoy your breakfast. Actually, yeah. Okay. We'll be careful. Dear. Setibanya di tengah hutan, John dan Matt merasa heran karena suara binatang tidak terdengar lagi seperti dulu. Padahal pulau ini sangat terpencil dan tidak pernah didatangi para pemburu. Di waktu yang sama, Nikki dan Sarah berniat untuk berenang sembari menunggu John dapat uncal atau hewan buruan lainnya. Sarah pun berkata jika saat ini kondisinya sudah membaik, bahkan terasa lebih bugar dari biasanya. Can a brother not get some alone time? Noah langsung menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami, terutama keberadaan kawanan dogi yang hampir mengeroyoknya. Sungguh tak disangka pacar Jenny ternyata masih hidup, meskipun saat ini adalah terakhir kalinya pria ini syuting. Tapi daripada ikut diserang para dogi, John mengajak untuk segera berlindung di dalam pondok. Matt dan yang lain baru tahu ternyata kawanan dogi masih banyak. Terlihat mereka pun kesulitan untuk memberitahu Nikki dan Sarah akan keadaan ini. Oh my god. Hurry up, hurry up! Meskipun anak panah malah nyocol ke ceker Nikki, serangan tersebut berhasil membuat kawanan dogi kocar-kacir. Sementara Matt kini sedang berusaha mengeluarkan anak panah yang masih berada di betis pacarnya. Sorry, Nikki.
Di tengah penyesalan John kepada Nikki, ia tidak mengerti dari mana asal para dogi yang begitu brutal. Kemudian Matt merasa yakin bahwa para dogi tersebut berasal dari kamp pelatihan yang sudah terkena rabies, mengingat perilaku mereka mirip sekumpulan zombie yang kelaparan. Lalu di tengah obrolan mereka, Nikki meminta yang lain untuk lebih memperhatikan Sarah yang menurutnya terlihat gak beres. Sarah pun mengaku bahwa perasaannya jadi gak karuan, bahkan datang dan pergi begitu saja. Karena keadaan semakin kacau, si botak pun memaksa mereka untuk pulang sekarang juga. Tepat pada waktunya John dan Matt menghabisi dogi yang sempat memperhatikan Sarah. Lalu ketika mereka sepakat untuk pergi, kawanan dogi ternyata sudah nongkrong di dermaga. Dogs are on the dock. You gotta be kidding me. It's a channel, it's gone for good. Dirasa para dogi sudah pergi, mereka memberanikan diri menuju pesawat yang entah kenapa sudah hanyut. Dan ternyata, semua ini adalah ulah para dogi yang sepertinya tidak mau John dan yang lain kabur dari pulau ini. It's almost there. Untung saja mereka berhasil masuk pondok, meskipun pesawat John akhirnya hanyut ke tengah lautan. Kemudian mereka langsung memblokir semua pintu dan jendela, sebelum para dogi cerdik itu kembali. Tak sampai di situ, John dan Matt membuang bangkai salah satu dogi yang berhasil mereka habisi. You're running a fever. Kondisi Sarah yang mulai demam membuat John mikir keras untuk bisa membawanya ke rumah sakit. Lalu mereka kepikiran dengan si pria asing yang ujug-ujug berada di pulau ini. Hingga mereka pun menduga jika pria itu memiliki perahu yang bisa saja masih berada di pulau ini. Kemudian mereka berencana untuk menggunakan mobil si paman agar bisa ke kamp pelatihan dogi. Karena siapa tahu aja di sana mereka menemukan radio untuk meminta bantuan. Rupanya para dogi kanibal ini masih standby di sekitaran pondok, hingga mempersulit mereka pergi ke gudang. Dan karena jalur darat tak mungkin dilakukan, mereka akan menggunakan jalur langit dengan membuat flying fox dari pondok ke bangunan gudang. Dan kali ini, Matt berusaha untuk mengambil sebuah katrol ketika para dogi masih anteng mukbangin temannya sendiri. You know how much I weigh, baby. Singkat cerita, mereka akan menggunakan kabel listrik yang terhubung ke gudang untuk bisa sampai ke mobil si paman. Kemudian Nikki menawarkan diri agar dirinya saja yang gelayutan menuju gudang. Terlebih dirinya adalah atlet panjat tebing yang sudah biasa melakukan aksi-aksi semacam ini. Meskipun sempat menolak, Matt akhirnya memberi kesempatan kepada Nikki untuk menunjukkan kemampuannya. Aduh, akibat kabel yang melenoy, Nikki kesulitan untuk bisa sampai ke atap gudang. Pose Nikki yang mirip jemuran pun tentu saja membuat para dogi tertarik untuk mendapatkannya. Setelah berhasil tiba di atas gudang, Nikki pun langsung menuju mobil. Sementara yang lain tidak bisa berbuat banyak saat para dogi terus memburu Nikki. Mobil yang kemarin sempat menyala malah mogok padahal lagi butuh-butuhnya. Dan tanpa Nikki tahu, para dogi sedang merangsak masuk nyakarin dinding kayu yang sudah lapuk. Berkat skill dan kemampuan teterekelan Nikki, ia pun terbebas dari cungur dogi-dogi edan. Lalu ketika yang lain sulit menyelamatkan Nikki, John si Robin Hood tahu apa yang harus ia lakukan. Pull it, pull it, pull it. Okay. Bring her in, bring her in. Okay.
Di malam kedua, mereka mulai stres memikirkan cara untuk bisa kabur dari pulau. Keadaan ini membuat John dan Matt saling menyalahkan atas rencana liburan mereka yang malah berujung petaka. Pertengkaran mereka pun merembet ke permasalahan klasik kakak beradik seperti pengen menang sendiri dan sama-sama egois. Bullshit. You wanted me to act more nice, to have your life so together. Ketika tengah malam, mereka yang masih bertahan di pondok mencoba mencairkan suasana dengan menyetel musik. Tapi tiba-tiba, listrik yang kembali padam membuat Noah langsung mengecek si Kring di dalam basement. You had your little job. You're the future. She's clothing, quick with a weapon, handy with. Setelah listrik kembali menyala, si botak benar-benar happy saat menemukan minuman fermentasi caruluk yang tersimpan rapi. Hingga ia pun lupa akan teror komplotan Doggy yang bisa kapan saja datang menyerangnya. Stay with Sarah. Ternyata ruang basement telah berhasil dijebol oleh kawanan Doggy. John dan Matt pun tidak bisa berbuat apa-apa saat Noah tertangkap para Doggy. Di tengah serangan Doggy edan, mereka sudah kewalahan karena semua pintu dan jendela sudah jebol. Kemudian John menyuruh teman-temannya untuk menuju atap yang tak mungkin bisa dijangkau oleh Doggy ini. Meskipun berhasil selamat, mereka terlihat khawatir karena Matt terkena gigitan di bagian punggungnya. Sementara para Doggy kini sudah menguasai hampir semua ruangan di pondok. Selang beberapa saat, Sarah sudah hampir putus asa akan keadaan ini. Bahkan ia mendadak agresif saat John berusaha menenangkannya. Ada si eta kunaon. Untung saja Sarah bisa mengendalikan amarah yang merupakan salah satu efek dari gigitan Doggy kemarin. Lalu tak lama kemudian, Matt menemukan beberapa dokumen milik kamp pelatihan Doggy. Dan ternyata, di tempat pelatihan itu pernah dilakukan sebuah eksperimen terhadap Doggy tapi berakhir dengan kegagalan. Keberadaan dokumen ini pun membuat John dan Matt curiga bahwa si paman terlibat dalam eksperimen untuk menciptakan Doggy tempur yang terlatih. Kemudian mereka yakin bahwa isu rabies itu hanyalah kedok semata untuk menutupi sebuah eksperimen yang gagal. Di keesokan paginya, John dan Matt mencoba peruntungan untuk mengambil mobil di dalam gudang. Mereka pun akan menggunakan jalur darat untuk menghindari perhatian para Doggy seperti kemarin. Lalu John menyuruh para kewes untuk menunggu di sebuah ruangan, agar ia bisa dengan mudah ketika mobil sudah mereka dapatkan. Insane? I waited 10 years for him to notice me. Saat mobil akan segera berhenti, John masih membutuhkan dorongan untuk terus mencoba menyalakannya. Namun karena gak mungkin didorong lagi oleh Matt, ia akan menggunakan tepi jurang saja. It worked this time. Akhirnya mobil pun menyala hingga membuat para Doggy ketakutan. Kemudian mereka bergegas menjemput para kewes untuk menuju kamp pelatihan Doggy. Let's go! Setelah selamat dari kejutan salah satu Doggy, Nikki memberitahu bahwa Sarah katanya gak mau pergi. Kemudian John berusaha menemuinya. Khawatir pacarnya itu kembali kumat dan agresif lagi. No. Get out of here. No. Saat seekor Doggy kontak mata dengan Sarah, John disuruh untuk pergi terlebih dulu. Karena jika Sarah menghentikan kontak mata ini, si Doggy pasti akan langsung menyerang mereka. Go on,
Sarah. Sungguh tak disangka perlawanan yang dilakukan Sarah malah membuatnya tewas seketika. Terlihat John pun histeris melihat pacarnya tewas dengan pose gancet bersama si Doggy. Setibanya di depan camp pelatihan, mereka kini sadar bahwa para Doggy yang menyerang mereka adalah beberapa yang selamat dari pembantaian kala itu. Lalu mereka bergegas memasuki camp untuk mencari radio dan meminta bantuan secepatnya. Solar panel. What the hell is all this stuff? They were genetically redesigning them. Setelah melihat keadaan camp, mereka akhirnya sadar bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk melatih Doggy, melainkan sebuah lab untuk merekayasa gen Doggy sesuka hati. Lalu ketika memasuki ruang kontrol, semua peralatan ternyata sudah tidak berfungsi. Kemudian John mengajak mereka untuk mengecek sumber listrik yang berasal dari panel surya. Hit the breaker. They're too rusted, look. Negative to negative, just like a car. Responsible fuck up can pick up over the years. Work? It's dead. Meskipun kelistrikan sudah menyala, masalah lain muncul saat radio masih saja tidak berfungsi. Dan ternyata, semua itu akibat kabel antena yang menurut Nicky sepertinya tidak terpasang dengan benar. Kemudian John berniat untuk memperbaikinya. Terlebih ia merasa pede karena tempat ini dikelilingi pagar yang tak mungkin bisa dijebol para Doggy. Setelah kepergian John, Matt mulai merasakan efek dari gigitan Doggy. Lalu mereka baru kepikiran, kalaulah waktu itu para Doggy bisa keluar dari dalam camp, mungkin para binatang itu bisa masuk ke sini lagi dengan mudah. Sungguh tak disangka perahu si pria asing akhirnya berhasil ditemukan. Terlihat John pun semakin bersemangat, karena makin banyak peluang untuk bisa selamat. Bukan cuma John saja yang terjatuh, korsleting listrik membuat camp kini mulai terbakar. Ketika John dan Matt mulai kewalahan, Nicky yang akan membantu malah terhalang oleh Doggy yang seolah sedang menunggunya. Keadaan pun diperparah oleh kebakaran dan kepulan asap yang sudah hampir membuatnya bengek. Karena tak ada jalan lain, Nicky akan memberikan kejutan berupa bom molotov ekstra besar. Dirasa Nicky sudah gosong, John mengajak Matt kabur menggunakan kapal yang telah ia temukan. Akan tetapi Matt menolak sebelum ia memastikan dulu Nicky sudah benar-benar tewas. John, get the boat started. Akhirnya yang menyelamatkan mereka bukanlah dari panggilan radio yang susah payah mereka usahakan. Tapi kalian yakin jika mereka bakal selamat? I need some sleep. Dari awal serangan kita sudah tertipu dengan isu Doggy yang katanya terkena rabies. Padahal, semua itu berawal dari organisasi yang ingin menciptakan Doggy tempur untuk kebutuhan militer. Tapi karena para Doggy malah brutal dan sulit dikendalikan, organisasi itu pun membantai para Doggy. Namun siapa yang tahu, perbuatan mereka masih menyisakan beberapa Doggy hingga para binatang ini bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Dan di akhir cerita, kita memang tidak tahu dengan nasib John, Matt, dan Nicky. Begitupun dengan efek gigitan Doggy, kalaupun John dan yang lain selamat, yang pasti bukan rabies ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.